kemudian kita harus sampai. Dan banyak sekali syarat. Seperti orang Israel, ketika melakukan perjalanan itu tadi disebutkan bahwa mereka harus menguduskan diri. Jadi memang tidak semua orang bisa mengikuti perjalanan yang Yosua pimpin. Harus ada sesuatu yang mereka punya. Mereka harus menguduskan diri dan mereka benar-benar harus menyerahkan dirinya untuk kemuliaan Tuhan. Selama perjalanan mereka pun juga harus patuh. Harus mengikuti Yosua gitu. Dan ada mukjizat Tuhan ketika misalnya mereka menjejakkan kaki, sungainya mengering. Dan setelah itu pun ada tugas di mana bahwa mereka harus membuat sebuah batu sebagai monumen. Monumen ini apa sih? Monumen ini sebenarnya ditujukan bahwa sebagai penanda bahwa Tuhan berkuasa atas perjalanan umat Israel. Kenapa Tuhan berkuasa atas umat Israel dengan perjalanan itu? Bahwa ketika mereka bisa mengambil batu dari dasar sungai Yordan, berarti sungai itu kering. Dan kenapa sungai itu kering? Karena sungai itu dikeringkan Tuhan supaya mereka bisa melalui sungai itu. Jadi ketika batu itu ada dan bisa didirikan dan sampai sekarang masih ada, itu juga karena sebagai penanda bahwa ada orang Israel pada masa itu melewati sungai ini dalam keadaan kering dan sungai itu dalam keadaan kering karena mukjizat dan kuasa Tuhan gitu. Hal ini juga terjadi dalam dunia seperti sekarang modern bahwa seperti adik-adik lihat kalau misalnya kita lihat di beberapa sudut kota ada patung pahlawan A, patung pahlawan B, atau misalnya nama jalan Soekarno, nama jalan Margonda. Margonda itu nama pahlawan loh, nama orang loh. Jadi kenapa namanya dijadikan nama jalan? Sebagai penanda bahwa orang ini sangat penting dan berjuang. Kenapa? Margonda itu nama orang loh. Margonda nama orang. Oh, nama orang. Gak ada yang tahu kan? Jadi Margonda itu adalah nama orang, salah satu pahlawan yang memang dia berjuangnya di daerah Depok gitu. Jadi kalau misalnya atau misalnya kalau kita ke kota-kota, kenapa di Jogja nama bandaranya Adi Sucipto, di Bali nama bandaranya Ngurah Rai, itu adalah pahlawan-pahlawan dari daerah masing-masing, di mana itu sebagai monumen atau pengingat bahwa orang-orang ini sudah melakukan perjalanan perjuangan mereka untuk kemerdekaan atau untuk bangsa Indonesia. Nah, itu sebenarnya kenapa sih monumen tadi yang dari 12 batu dan didirikan oleh 12 orang dari tiap suku itu didirikan sebagai penanda bahwa satu kelompok ini telah melakukan sebuah perjalanan di Sungai Yordan dan itu adalah pengingat atas kuasa Tuhan gitu. Nah, yang perlu diingat adalah seperti yang orang Israel tadi lewati perjalanannya. Kenapa mereka harus menguduskan diri? Kenapa mereka harus patuh selama perjalanan? Dan kenapa mereka sampai akhir perjalanan bisa selamat? Itu juga tidak luput karena kuasa Tuhan. Bisa jadi kalau mereka nggak patuh atau mereka nggak menguduskan diri dan mereka tidak menyerahkan dirinya kepada Tuhan, mungkin terjadi sesuatu sama perjalanan mereka atau perjalanannya tidak komplit gitu. Tapi yang penting adalah bahwa kita harus berserah selama di perjalanan apapun yang kita lakukan, bahwa Tuhan selalu menyertai kita gitu. Kemudian misalnya kalau kita mengingat-ingat perjalanan, tidak harus dengan monumen, tidak harus dengan sebuah nama orang dijadikan jalan atau apa gitu. Yang masalah hal sederhana yang sebenarnya cukup kalau kita suka jalan-jalan gitu ya, pergi kemana-mana, itu adalah oleh-oleh. Adik-adik kalau misalnya beli oleh-oleh itu buat siapa? Buat orang yang paling dekat, orang yang paling disayang gitu, orang yang selama adik-adik pergi mendoakan adik-adik supaya pulang lagi ke tempat itu dalam keadaan selamat gitu. Jadi sebenarnya oleh-oleh nih, apakah itu gantungan kunci, apakah itu tempelan kulkas atau kaos atau apa, itu sebagai penanda bahwa satu, si orang yang jalan-jalan ini disertai Tuhan dari dia berangkat, dia melakukan perjalanan sampai dia pulang, dan ketika dia pulang, dia membawakan oleh-oleh itu sebagai ucapan bahagianya dia ke orang terdekat dan tersayangnya, bahwa ini loh aku udah pulang, aku bawain kamu oleh-oleh dan terima kasih kamu telah mendoakan aku selama perjalanan. Jadi itu sebenarnya hal kecil gitu ya, nggak harus monumen yang besar, nggak harus sesuatu yang dirayakan cukup besar. Oleh-oleh itu adalah pertanda bahwa ketika oleh-olehnya sampai ke orang rumah, berarti orang yang pergi ini sudah menyelesaikan perjalanannya dan sampai kembali di rumah dalam keadaan selamat. Jadi kalau misalnya yang di rumahnya suka ada kulkas, di kulkas banyak
tempelan-tempelan gitu ya. Tempelan kulkas. Ya kan, tempelan kulkas kan paling gampang nih kalau buat oleh-oleh kan. Ada Bali, Jogja, Singapura, Paris, London, apa itu adalah menandakan, selain menandakan perjalanan yang telah dilalui, tapi menandakan bahwa orang-orang tersayang aku, teman-teman aku, saudara aku, anak aku, atau siapapun yang kita sayangin telah melakukan perjalanan dan sampai ke rumah. Karena tempelan kulkas itu kan nggak bakal sampai ke rumah tanpa dibawa orangnya gitu ya. Jadi sebenarnya tanpa kita sadarin, oleh-oleh itu bukan cuma sekedar aku dapat hadiah, aku bisa koleksi barang dari berbagai tempat, tapi itu juga sebagai penanda bahwa si orang yang melakukan perjalanan sudah sampai rumah kembali dalam keadaan selamat, dan kita sebagai orang yang tadinya ditinggalkan atau misalnya kita mendoakan perjalanan mereka juga mendapat kenang-kenangan yang untuk diingat bersama gitu. Nah, kalau yang lebih besar lagi kan, kalau misalnya kita ngomongin bangsa yang lebih besar atau misalnya kota yang lebih besar, itu tadi kan kayak Mas Lolo bilang ada patung, ada nama jalan gitu. Jadi itu adalah tanda-tanda apa? Baik itu patung, baik itu nama jalan, atau sekedar tempelan kulkas sederhana yang ditempel di rumah kita sebagai oleh-oleh, itu adalah tanda kuasa Tuhan bahwa Tuhan menyertai perjalanan seseorang, perjuangan seseorang, sejauh apapun atau sedekat apapun perjalanan itu, tapi Tuhan tetap menyertai kita gitu. Nah, ada hal menarik nih yang sebenarnya cukup relevan, cukup cocok sama kehidupan kita sekarang gitu ya. Perjalanan. Kalau ngomongin perjalanan sekarang, kalau kita melakukan perjalanan tidak akan biasa dan tidak akan seperti biasanya gitu ya. Kalau kita ke rumah, kalau kita melakukan perjalanan sekarang ada satu hal yang paling penting tuh apa? Coba. Yang paling penting sekarang, coba Tante Ani apa? Yang paling penting dalam kalau kita mau keluar rumah melakukan perjalanan. Yang jelas gitu pasti kita udah mikir dulu nih mau kemana tujuannya, pasti udah kepikir ya tujuannya, terus di sana mau ngapain begitu. Jadi semua pasti mikir, oh aku harus bawa apa begitu kan ya. Kan beda kalau Tante Ani mau pergi ke Alfamidi ke depan sama mau kampus gitu misalnya ya. Kemarin masih ke gereja gitu kan, beda ya yang dibawa ya. Iya. Ya, terus dah nanti siap-siap diri mau keluar rumah, berdoa dulu gitu kan. Entah mungkin berdoanya tidak harus duduk begitu, tapi pasti ada rasa berdoa menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu Mas Lolo. Ayo yang lain boleh. Ada nggak yang lain? Apa? Tapi sebenarnya tahu nggak, sekarang yang paling penting adalah apa, mau kemanapun kita pergi, mau melakukan apapun, kita pasti harus bawa masker. Oh iya, kalau ya sekarang kan? Iya, betul. Sekarang kita harus bawa masker. Jadi nanti ya adik-adik, mungkin kalau adik-adik udah kuliah, udah kerja gitu ya, 10 tahun kemudian, adik kalau ngelihat masker akan mengingat perjalanan adik-adik selama tahun 2020. Iya, semua keinget ya nanti ya kita ya. Oh iya kan, jadi masker ini atau face shield gitu ya, misalnya itu akan jadi sebuah monumen gitu ya, atau jadi kenang-kenangan atau memori yang akan kita ingat selama hidup kita, bahwa dengan masker ini atau dengan face shield ini kita melalui perjalanan 2020 yang tidak mudah, ya kan? Adik-adik harus dipisahkan dari teman-teman di sekolah, adik-adik harus diam di rumah, begitupun Mas Lolo, begitupun Tante Ani tidak bisa melakukan aktivitas seperti atau senormal biasanya gitu ya. Biasanya kita bisa melihat wajah teman-teman kita, wajah orang-orang dengan full, kita harus ini tertutup masker. Jadi masker ini sebenarnya sangat menarik, bahwa kayak tadi kalau misalnya perjalanan orang Israel atau perjalanan pada umumnya, apa yang kita harus mempersiapkan 3 hal, apa sebelum, sesudah, dan sebelum, selama, dan sesudah perjalanan. Jadi sebelumnya kita harus bawa apa? Pasti kan sekarang kalau dari rumah dulu mikirnya bawa minum, bawa apa? Bawa ya pokoknya sederhana, bawa minum sama bawa apa gitu ya. Kalau sekarang kan harus memastikan di tas harus ada hand sanitizer, harus ada masker atau mungkin tisu basah. Jadi ekstra. Jadi yang kita persiapkan juga ekstra, tidak senormal atau tidak seperti biasanya. Hand sanitizer ya sekarang. Hand sanitizer, ya kan? Belum kalau aku lebih banyak. Jadi ada buat tangan, ada yang buat disemprot di meja, nanti di kursi kalau mau duduk gitu kan. Jadi lebih banyak. Terus maskernya juga ada yang
medis, ada yang non medis gitu kan. Jadi lebih prepare kalau mau keluar rumah. Walaupun kita mau keluar ke Alfa Midi, kalau dulu Tante Ani kan langsung jalan. Sekarang kan mau keluar pun harus tetap pakai masker. Betul. Pakai tutup kepala, pakai tutup kepala ya biar kan? Langsung pulang keramas ya, cuci rambut. Kalau rame banget langsung tutup face shield gitu. Jadi sekarang kita lebih ekstra persiapan kalau mau pergi sedekat apapun itu. Kemudian selama kita di luar rumah gitu ya, kita juga jadi lebih mawas diri. Kita nggak deket-deketan, kita tetap pakai masker. Kalau misalnya buka, mungkin kalau kita cuma makan gitu ya. Kemudian kita dikit-dikit semprot tangan. Sampai rumah juga beda lagi. Kalau dulu kan mungkin pulang kerja masih duduk-duduk dulu, ngapain dulu, ganti bajunya nanti. Sekarang bener-bener kalau aku buka bajunya aja di luar rumah gitu. Buka bajunya di samping, masuk rumah udah tinggal langsung mandi. Jadi benar-benar berbeda sekali perjalanan kita sehari-hari selama masa pandemi ini. Jadi berangkatnya harus pakai, make sure bawa masker, bawa hand sanitizer. Selama perjalanan juga harus lihat kanan kiri. Nggak boleh deket-deket kan. Kalau adik-adik pergi, nggak boleh buka masker. Pulang ke rumah pun juga lebih langsung cuci tangan, langsung mandi bersih, langsung ganti baju. Jadi perjalanan-perjalanan kita selama pandemi itu selama kita mematuhi dan kita menjalankan hal-hal yang disarankan, karena perintah dan peraturan itu juga datangnya dari Tuhan gitu kan, itu akan membuat kita bisa menyelesaikan perjalanan itu gitu. Jadi bayangkan kalau kita nggak bawa masker, kita di luar tidak tidak menjaga jarak gitu ya, mungkin kita juga tidak bisa sampai rumah dengan nyaman, atau tidak bisa sampai rumah dengan selamat, atau tidak, kesehatan kita mungkin terganggu karena situasinya sedang berbeda. Jadi menjalankan perintah itu adalah bagian dari menyempurnakan kuasa Tuhan gitu. Karena kuasa Tuhan seperti perjalanan orang Israel. Kalau misalnya bisa jadi orang Israel pada saat itu tidak patuh, tidak menguduskan diri sebelum perjalanan, mungkin mereka juga tidak bisa menyelesaikan perjalanan gitu. Karena itu adalah syarat yang diberikan Tuhan sebagai yang punya kuasa. Tapi apapun perjalanan itu, Tuhan selalu berada di atas segala perjalanan kita untuk menguasai kita dan membuat kita menyelesaikan perjalanan kita gitu. Dengan di masa pandemi ini kita juga jadi bisa diingatkan bahwa setiap memulai perjalanan kita harus pakai masker, bawa hand sanitizer. Selama perjalanan kita harus menjaga jarak, menjaga protokol kesehatan, tetap bersih. Sampai ke rumah pun kita juga harus langsung membersihkan diri, ganti baju, kemudian kita mandi, cuci tangan, dan lain-lain. Dan dengan demikian ketika perjalanan itu kita lakukan setiap hari, kuasa Tuhan akan terus nyata di dalam kehidupan kita, dan kita selalu terlindungi, dan kita selalu negatif dari penyakit, ya kan? Jadi intinya adalah dalam melakukan perjalanan yang perlu diingat satu, kita harus yakin dan percaya bahwa perjalanan apapun Tuhan menyertai kita. Dua, seperti yang tadi Tante Ani bilang, kita harus mempersiapkan diri. Kita mau kemana, kita mau plus sekali. Bawa masker, bawa hand sanitizer. Dan yang ketiga, ketika kita sampai di rumah, ya kan, kita mengucap syukur karena perjalanan kita sudah selesai, baik itu cuma dari rumah ke luar sampai rumah lagi, dan kita ketika sekarang kita langsung membersihkan diri dan menjaga orang rumah kita dari mungkin virus atau bakteri yang terbawa dari luar rumah gitu. Jadi ini sambil tips-tips nih, karena ngomonginnya perjalanan, Mas Olo langsung ingat, oh iya ya, sekarang kita kalau keluar rumah nggak segampang biasanya, harus ekstra mikirin protap dan protokol kesehatan dan lain-lain gitu. Jadi sambil mengingatkan adik-adik, kalau misalnya sekarang keluar rumah jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, dan pulang ke rumah kalau tadi di luar ketemu banyak orang, langsung bersih-bersih, langsung mandi gitu. Karena intinya yang perlu adik-adik tahu adalah Tuhan itu selalu berkuasa buat kita, walaupun kita lagi sakit, walaupun kita lagi sehat, kita lagi tidur, kita bangun pun Tuhan berkuasa. Dimanapun kita berada, selama kita mau mematuhi dan menjalankan perintahnya, kuasa itu akan nyata dan perjalanan kita selalu dilancarkan. Oke? Ngerti semua? Jempolnya? Ngerti ya? Boleh. Jadi kok. Semua unmute boleh kok menjawab. Ngerti? Ya, unmute boleh kok. Unmute. Ngerti. Ya.
Siapa yang masih suka lupa pakai masker kalau keluar rumah? Nggak selalu pakai. Kadang bukan lupa loh. Ada nggak? Bukan lupa, tapi memang abai. Ngapain sih ribet-ribet, bikin napasnya nggak leluasa begitu kali, jangan-jangan. Iya. Siapa yang parnoan? Kalau adik-adik sih kayaknya nggak terlalu parno ya. Yang lebih parno yang orang tua ya. Iya. Pokoknya jangan lupa selalu pakai masker. Jangan lupa kita selalu berdoa kalau mau keluar rumah, menjaga jarak supaya perjalanan kita juga nanti kita bisa pulang ke rumah sehat gitu. Dan sampai rumah tentunya langsung bersih-bersih, mandi, ganti baju, cuci tangan dan lain-lain. Oke? Oke nggak? Oke. Iya. Tapi coba silakan kembali Tante Ani. Pada pergi-pergi ya. Anak-anak di sini ada yang sudah pergi-pergi. Ya. Mas Deo, selama yang udah keluar itu rumah sudah belum? Pergi kemana aja? Sudah pergi kemana aja? Enggak pergi. Enggak sama sekali. Tapi main di luar, main di olahraga, ya. Kak Ika juga ya? Kak Ika main di luar juga? Iya. Main di luar. Tapi pakai masker kan? Main sekalipun di masker pakai ya. Iya. Pakai. Harus begitu ya semua ya. Harus begitu, pokoknya jangan abai nih. Ini katanya Radit udah sampai Jawa, sampai Bogor ya selama pandemi ya. Pakai masker tetap ya. Evelyn kemana aja Evelyn? Kadang keluar rumah buat olahraga, keluar rumah buat ke Bogor. Ke Bogor, oke. Ke Bogor ngapain itu? Jalan-jalan? Jalan-jalan. Oke, jalan-jalan. Dani juga katanya sudah keluar. Kemana Dani? Keluarnya kemana Dan? Les di Andik. Hah? Les di Andik. Les, les. Oke. Kalau di tempat les begitu juga gitu. Ikuti aturan duduknya jadi jauh-jauhan begitu juga. Iya. Pas les duduknya jauh-jauhan. Kan kalau di rumah kan nih. Oh. Sama, cuma main laptop. Oh, main laptop aja di rumah. Kaila kemana? Keluar kemana Kaila? Keluarnya kemana Kaila? Oh, main sama teman-teman. Pakai masker kan? Ya, terus duduknya nggak kayak dulu lagi kan? Kalau dulu kan duduknya, wah kita bisa rangkul-rangkulan sama temennya gitu. Sekarang enggak loh ya. Dulu ya. Oke. Siapa ini nggak boleh pakai PC mainnya? Pakai apa dong? Nggak boleh pakai PC? Nggak boleh pakai PC. Kan takut virus-virus gitu. Nah, betul. Bolehnya cuma main itu apa HP doang. Oh, bolehnya main HP doang. Sana nggak main keluar? Enggak, cuma main ke laptop. Oh, main laptop. Pokoknya di dalam rumah ya. Oke. Bennett? Bennett main keluar nggak Bennett? Hah? Keluar juga. Banyak banget. Ya. Semua jaga diri. Begitu pulang langsung ya kamar mandi. Cuci tangan. Cuci tangan bersih. Pakai sabun. Cuci kaki gitu ya. Tangannya jangan. Dulu cuci tangan kan cuma telapak sini doang nih. Sekarang gitu ya sampai lengan-lengannya begini ya. Oke, Abi, jangan abai ya, Abi ya. Oke. Yuk, oke. Kita mau angkat satu pujian lagi untuk merespon firman Tuhan ini tadi dengan lagu Allahku Besar, ya. Allahku Besar. Tunggu sebentar, Tante Ani share. Dibuka aja kali ya, unmute aja biar suaranya pada keluar ya. Iya, boleh. Iya, biar suaranya pada biar nyanyi. Biar tahu tuh. Ya, Allahku besar, kuat dan berkuasa. Siapa yang? Ya. Ada gerakannya loh ini. Kalau mau gerak juga boleh. Iya, iya. Guru-guru sekolah minggu ini ya yang jadi ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku
sungai bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ada yang pakai gerak? Ya, kita kalau bareng-bareng ya di kelas ya. Kita ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Oke. Kita punya lagu yang, lagu-lagu kita indah-indah ya, bagus-bagus ya. Katakan lagu ciptaannya. Aduh, kita ramai banget ini chatnya. Hebat nih anak-anak. Wah, ada yang taekwondo apa ini? Oh, kegiatan ya, kegiatan yang di luar ya. Oh, asik banget deh. Asik sekali. Ya, kita mau ini. Kenapa? Oh, chatnya dikata Radit chatnya. Ya, kita mau ini memberikan persembahan kepada Tuhan, sekalipun kita tidak langsung saat ini uangnya kita pegang, kita kumpulkan seperti biasanya, tapi mari hati kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Nanti seperti biasa, persembahannya dititip ke papa mama, ayah, ibu, begitu ya, yang akan diserahkan lewat transfer, atau bisa juga dibawa ke gereja ya, di sana sudah disediakan kotak. Oke, terus nanti setelah persembahan, mau dong anak-anak, satu anak pimpin doa persembahan. Siapa? Mas Kayika ya? Doa persembahan ya Kayika? Kai? Apa? Doa persembahan. Oke ya? Oke lah. Hah? Oke lah. Oke lah, tak pikir apaan. Oke lah, oke sip. Kita nyanyi lagu persembahan dulu. Begitu, tunggu sebentar lagunya. Kita mau nyanyi lagu Semua Bunga Ikut Bernyanyi. Gitu ya, semua bunga ikut bernyanyi. Untuk kita mengiringi persembahan kita, hati kita memuji Tuhan. Oke. Semua bunga ikut bernyanyi, yuk kita mulai. Semua noda hidupku mendambakan
bersama Tuhan ada sukacita, bahkan bunga-bunga saja dikatakan ikut bernyanyi loh ya, penuh sukacita. Kemenangan menantikan kita, perjalanan yang selamat tadi ya Mas Lolo ya, Iya. kita. Oke adik-adik, yuk kita mau berdoa persembahan dulu. Mas Kayika yang mau pimpin. Silahkan, yuk kita tutup lipat tangan. Mas Kayika silahkan. Tuhan, sama siang Tuhan, kali ini kita dapat bersama-sama Tuhan dengan GKJ Yeremia ya Tuhan. Tuhan, biarkanlah berkati yang nanti persembahan yang kami kirim ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Yika sudah berdoa memimpin kita. Oke, untuk ini aktivitas hari ini Tante Ani terus terang Tante Ani belum tahu. Nanti kalau memang itu dikirim ya, nanti akan di-share ke lewat grup Papa Mama begitu ya, untuk aktivitas hari ini apa begitu. Nanti Tante Ani tanya Mbak Iskia dulu. Nah, untuk apa? Untuk aktivitas yang minggu kemarin, ayo ingat nggak kita ngapain minggu kemarin aktivitasnya? Bikin gambar kaki bukan sih? Bikin gambar kaki, ayo. Yang ngumpul kok cuma 3? Yang ngumpulin cuma 3. Sebentar ya, ini siapa ya yang sudah mengirimkan ya? Kita lihat. Dio lama tidak berkarya, Dio. Pergi ya. Nih yang mengumpulkan. Abi. Abi kakinya siapa itu, Bi? Wah, Abi kakinya gede banget. Oh, Abi kakinya ternyata panjang banget. Ya. Terus gimana gesernya? Aku nggak bisa geser. Tunggu Radit nih. Kita tolong Radit nih. Asik Radit. Asik Radit. Iya ya. Oke, stop share dulu. Sebentar, sini. Oke ya, ini tadi Abi. Ini tadi Abi. Terus ada satu lagi, ada Evelyn. Kelihatan nggak? Ya belum di-share. Oh, belum di-share. Oh, Tante Ani nih ya. Grogi, Tante Ani grogi sama itu. Anak-anak di sini pintar. Tadi gabut. Iya, tadi gabut. Ini sudah ya. Oh, Evelyn. Wah, ini kaki beneran nih kalau ini. Ya, bener. Aku digambar ya Evelyn ya. Dicap gitu ya Evelyn. Enggak, aku nggak cat. Aku warnain. Oh, diwarnai. Oke. Ya, terus tadi. Oh, ini Davin tuh. Davin bikin tuh kakinya warna pink. Ya, Davin ya. Oke, bertiga yang bikin. Ayo yang lain ditunggu nanti ya. Nanti Tante Ani share ya ke semua. Kita bikin apa begitu. Oke. Jadi hari ini pelajaran kita belajar dari kitab Yosua tadi, begitu. Belajar dari kitab Yosua, selalu mempersiapkan diri dengan baik begitu ya untuk setiap tugas yang diberikan Tuhan, begitu anak-anak juga harus begitu ya. Oke, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita mau pujikan satu lagu lagi. Tunggu. Bapak terima kasih, atau ini terakhir saja deh Bapak terima kasih. Kita mau berdoa penutup dulu ya. Kita berdoa penutup dulu. Nanti kita akhiri dengan doa Bapak kami semua bareng-bareng ya. Jadi unmute semua. Nanti setelah Tante Andi selesai kita akan berdoa Bapak kami. Oke? Bennett boleh di-unmute, Devan, Evelyn boleh. Nanti kita doa Bapak kami semua bersuara ya. Oke. Ya. Oke, ya kita berdoa. Ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami sudah mendapatkan pelajaran yang berharga dari kitab Yosua, bahwa kami harus selalu siap sedia memenuhi panggilan Tuhan, dan kami boleh melangkah dengan yakin bahwa Tuhan akan selalu menolong, melindungi kami, sehingga kemenangan akan boleh kami capai, keberhasilan boleh berada di tangan kami. Kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Setelah ini kami boleh melanjutkan aktivitas kami kembali.
Tuhan terus menolong dan menuntun kami. Kami mohon penyertaan Tuhan untuk setiap anak-anak di GKJ Yeremia ini. Kami berdoa untuk Deo, kami berdoa untuk Bennett, berdoa untuk Davin, berdoa untuk Evelyn, berdoa untuk Rahel, Daniel, Tirsa, Ina, Jojo, Kaila, Dito, Abi, Kaika, Shannon, Yoel, dan Radit. Tuhan selalu menyertai setiap anak-anak ini, memberkati pertumbuhan mereka penuh dengan sukacita, penuh berlimpah kasih sayang dari orang tua dan sekitarnya, dan terlebih penyertaan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa bersama-sama mengucap syukur untuk doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkau yang punya Janganlah kerajaan membawa kami dan ke kuasa dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, yuk kita akhiri dengan Bapa terima kasih. Tunggu dulu. Tante Ani, ini musiknya. Terima kasih. Tunggu nih. dalam surga, ku berterima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sudah. Oke. Sebelum ini kita buka kamera dulu, kita foto yuk. Kita foto yuk. 1. Yoel dibuka sayang. Di spot kami. Hah? Gak bisa, enggak. Oke, Yoel sudah buka. Yuk, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ada chatnya ikut sekali lagi. Chatnya mau ikut foto. 1, 2, 3. Oke. Wih, gayanya. Oke, Mas Deo, terima kasih tadi. Tante Ani sampai lupa loh, ribet nyiapin tadi sampai lupa nggak di-record yang di awal. Besok itu dong, anak-anak ngingetin ya dari awal ya, nggak usah takut-takut. Itu jangan chat doang, boleh di-unmute terus bilang ya, belum di-record gitu. Siapapun nanti yang tugas takutnya lupa. Tapi senang banget hari ini kita udah banyak, kayaknya anak-anak kelas besar memang sudah nongol semua ya. Ya, kelas besar hampir semuanya sudah nongol nih. Atau masih banyak? Siapa yang belum? Oh iya, Diva belum ya, Diva, Gaby. Terus siapa lagi yang belum nongol teman-temannya? Kita. Karen. Kita Vika. Oh iya, Kak. Oke. Hah? Siapa? Tok? Karen, iya. Vika. Karen. Iya. Karen kayaknya nggak pernah itu ya? Karen nggak pernah malah. Karennya Om Nunu kan ini ya? Ya. Oh, Karennya Om Nunu kayaknya nggak pernah. Bisa adanya Gita. Gita siapa?
Gisel adiknya Gita. Oh, Gisel, iya. Oh, iya. Juanita.